Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, jadi di video kali ini Jokase akan ngebahas berita terbaru Marvel yang mencengangkan banget nih. Project Nova dibatalkan. Kok bisa nih Project Nova yang ditunggu-tunggu para fans dibatalkan nih teman-teman ya? Dan sudah terkonfirmasi Avengers Doomsday akan mulai syuting setelah proses production dan pembangunan set di United Kingdom London pada bulan April. Nah, ada banyak banget nih ya berita terbaru Marvel yang belum sempat aku bahas di video sebelumnya. Semoga video ini bisa menghibur kalian dan nambah informasi ya. Jangan lupa follow TikTok dan Instagram Jokastoy. Join juga grup Telegram aku full of spoiler. Oke, nggak usah bacot, langsung aja kita bahas. Ini dia berita terbaru Marvel News of the Week for your information. Here we go. Yang pertama ini datang dari Project Nova, teman-teman. Yap, Project Nova ini sebenarnya masih dalam tahap development atau pengembangan di Marvel Studios sebagai Project Marvel Television di Disney Plus. Tetapi dikabarkan nih bahwa Project Nova ini sedang di hold dulu atau dihentikan, ditahan guys. Dilansir dari sumber yang terpercaya, jadi ketika mendevelop atau mengembangkan suatu cerita atau project, materialnya mungkin sudah bagus dan sudah matang banget, tetapi time-nya atau waktunya nggak pas guys. Sehingga mungkin tidak ada koneksi atau kurang tepatlah waktunya untuk ditayangkan, dibuat project tersebut, dikarenakan Marvel yang juga masih berada di multiverse saga dan fase yang baru ini. Jadi daripada nggak all out ceritanya, dan Nova ini juga dikabarkan akan mendapatkan banyak season di seriesnya, sehingga di hold dulu ya cerita dan project ini. Jadi sebenarnya tuh bukan di cancel ya teman-teman, berbeda statusnya dengan hold. Kalau di hold berarti ditahan terlebih dahulu, ditimbang lagi dan kemungkinan akan berlanjut. Nah, tapi kalau udah cancel berarti memang dibatalkan banget dan nggak jadi ya guys. Oke, berita berikutnya ini datang dari film Thunderbolts yang akan rilis bulan Mei tahun 2025 ini. Kalau di Indonesia sih akhir April ya teman-teman. Kalau di Amerika kan tanggal 2 Mei. Nah, biasanya kalau di Indonesia lebih cepat rilisnya 2 hari, sehingga sekitar tanggal 30-an April dah rilisnya di Indonesia ya. Dilansir dari search audioncinemas.ifilms, dikabarkan bahwa the running time atau durasi dari film Thunderbolts ini nanti akan berjumlah 2 jam 20 menit, sudah termasuk dengan opening dan credit and title. Wah, ini baru kabar gembira untuk kita semua ya teman-teman. Film-film Marvel kalau sudah 2 jaman gitu, itu pasti puas banget dan bagus ceritanya. Nah, yang aku agak sedikit takut nih film Fantastic Four ya teman-teman, yang dimana total dari durasi jumlah film Fantastic Four ini, total waktu film dari Fantastic Four ini 1 jam 30-an menit. Nah itu ya, kayak singkat banget ya teman-teman Fantastic Four itu. Dan ini juga sudah dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu, aku sudah kabarin di video sebelumnya ketika membahas Marvel News of the Week. Jadi memang agak tumpang tindih nih ya. Padahal Captain America Brave New World aja durasi runtime filmnya itu 1 jam 50-an menit guys. Hampir mau 2 jam ya, itu aja udah full banget, udah padat banget filmnya. Padahal Fantastic Four kan itu lebih hebat ya, lebih banyak hero-nya, lebih banyak CGI-nya, tapi hanya 1 jam 30 menit. Semoga tidak mengecewakan filmnya ya gengs. Oke, berita berikutnya ini datang lagi dari Avengers Doomsday. Kemarin kan aku sudah bahas nih bahwa Marvel Studios itu sudah ngebangun set untuk proses syuting awal film Avengers Doomsday yang akan rilis bulan Mei 2026. Tinggal setahun lagi guys, harusnya sih sudah masuk ke masa produksi, mengingat ini sudah tahun 2025. Dan akan mulai mengambil proses syuting Avengers Doomsday itu di bulan April bersama dengan Robert Downey Jr. yang sudah bersiap menuju United Kingdom atau London. Jadi memang full set filmnya di awal Avengers Doomsday ini di London, United Kingdom. Beberapa hero yang juga sudah dikonfirmasi akan muncul di series ini dan di film Avengers Doomsday ini, dan juga akan ikut proses syuting. Yang pertama ada Thor ya, atau Chris Hemsworth. Kemudian Shuri Black Panther, di mana Shuri ini akan berperan sangat penting di film Avengers Doomsday dan multiverse stuff-nya itu guys. Oke, jadi tadi itu ya Avengers Doomsday, di mana kita akan melihat performa Robert Downey Jr. lagi sebagai Dr. Doom. Banyak sih teman-teman kita yang nggak suka ya Robert Downey Jr. jadi Dr. Doom atau Dr. Van Doom. Tapi kalau aku sih oke-oke dan seneng-seneng aja ya, selama masih diperankan oleh Robert Downey Jr.
it's okay, nggak apa-apa. Walaupun udah banyak dari kita yang mungkin nggak suka karena dia sudah memerankan Tony Stark sebagai Iron Man di MCU, tapi apa salahnya kalau kita memberikan kesempatan lagi kepada Robert Downey Jr. hidup lebih lama di cerita MCU tapi sebagai villain. Next, berita berikutnya ini datang dari Project X Academy atau berfokus kepada Strange Academy yang katanya ini berdasarkan sumber ScreenRant.com. Brad Winderbaum yang terlibat dalam Project X Academy ini berkata bahwa setiap orang mungkin bisa nih ya untuk memberikan informasi yang salah terkait series Marvel X Academy atau Strange Academy yang dalam tahap development sama seperti project series lain seperti series Nova yang sudah di hold itu. Nah, tetapi kalau untuk X Academy atau Strange Academy ini masih dalam tahap pengembangan juga ya teman-teman, dimana nanti ini adalah sebuah akademi untuk para mutant superhero di MCU. Jadi ya mirip-mirip seperti Xavier School of Mutant and Gifted ya guys. Berita berikutnya ini full aku akan menceritakan untuk series Daredevil Born Again yang akan rilis 4 Mei di Disney Plus Hotstar saat bulan puasa di tempat kita guys. Nah, jadi nanti ketika bulan puasa sekaligus nonton breakdown aku ya untuk series Daredevil ini per episodenya teman-teman. Akan langsung premier 2 episode tanggal 4 Mei. Oke, pemeran Daredevil dan Kingpin, Vincent D'Onofrio dan Charlie Cox ini mengkonfirmasi nih kepada teman-teman semuanya, kepada netizen bahwa mereka tidak akan muncul di film Spider-Man keempat. Wah, sedih banget ya teman-teman. Padahal akan sangat keren sekali jika Spider-Man keempat Tom Holland udah bersiap mau proses syuting juga tahun ini, itu menampilkan 2 hero ini ya, Kingpin atau Wilson Fisk yang menjadi mayor kota New York yang baru, Daredevil atau Matt Murdock yang menjadi vigilante. Semoga Marvel Studios dan Sony bisa mencapai kesepakatan ya, sehingga 2 karakter ini bisa muncul di film Spider-Man keempat, karena kan mereka sudah official banget join MCU dan menjadi part of MCU di Daredevil Born Again. Daredevil Born Again juga sudah memulai proses syuting untuk season kedua ini pada tanggal 28 Februari. Bulan ini sampai beberapa bulan ke depan guys. Jadi sekalian mereka promosi untuk series Daredevil Born Again, season keduanya juga sedang proses syuting lagi atau part kedua yang akan rilis tahun depan, awal tahun 2026 sepertinya ya guys. Dan nanti di film Daredevil Born Again, Kingpin atau Wilson Fisk itu akan nge-mention tentang kehadiran Spider-Man sebagai vigilante di kota New York. Tetapi ia tidak akan memention siapa namanya Peter Parker, karena kan di Spider-Man No Way Home semua orang sudah pada lupa ya, termasuk para anggota Avengers yang lainnya, apalagi Kingpin yang belum pernah sama sekali ketemu dengan Peter Parker. Dan Matt Murdock pasti tahu juga tentang Spider-Man ini. Matt kan pernah bertemu dengan Peter Parker ya, dan menjadi lawyer atau pengacaranya di Spider-Man No Way Home. Tapi akibat sihir Doctor Strange, nanti si Matt Murdock ini akan lupa bahwa Spider-Man itu ya Peter Parker, tapi dia masih ingat eksistensi dari Spider-Man. Di film Daredevil Born Again ini juga akan featuring Punisher ya teman-teman. Dan ini sejalan dengan visi Marvel Studios yang pengen banget nih karakter Punisher dapat special presentation sebagai salah satu project Disney Plus, di mana Jon Bernthal akan menjadi Punisher kembali di Daredevil Born Again dan special presentation Punisher. Tapi ini juga masih rumor teman-teman. Semoga kejadian ya, karena karakter Punisher ini udah melekat banget di fans Marvel, seru banget dan keren banget karakternya. Berita berikutnya ini datang dari Project X-Men. Marvel eksekutif Brad Winderbaum ini mengkonfirmasi bahwa film X-Men pertama kali yang diproduksi Marvel Studios ini sedang aktif dalam pengembangan. Dilansir dari portal berita elektronik ScreenRant.com, X-Men Upcoming Movie. Jadi memang film X-Men ini akan berlanjut dan akan dibuat MCU Marvel Studios setelah Multiverse Saga berakhir, masuk ke The Mutant atau X-Men Saga. Dan juga Marvel Studios eksekutif Brad Winderbaum itu pengen banget ya bahwa Moon Knight berlanjut ke season keduanya, dilansir dari comicbook.com. Jadi Marvel Studios masih tetaplah punya rencana ke depannya untuk Oscar Isaac memerankan kembali Mark Spector atau Stephen Grant sebagai Moon Knight di MCU untuk second season kedua Moon Knight. Wajib banget sih lanjut ya, karena ini bagus banget Moon Knight kemarin performa dan seriesnya ya guys. Sayang kalau nggak dilanjut lagi. Apalagi udah dapat lampu hijau dari Marvel Studios eksekutif Brad Winderbaum. Tinggal uangnya aja nih dari Disney dan Marvel Studios turun apa enggak. Nah, untuk kalian nih ya yang mau update
Project X-Men 97 seri animasi Marvel Animation akan premier season keduanya di Disney Plus Hotstar tahun 2026 pertengahan tahun guys. Walaupun writers sekaligus director X-Men 97 Beau DeMayo sudah keluar dari project ini, tetapi aku takut si season kedua ini gak seseru season pertama, karena tim writing dan tim kreatif dari X-Men 97 season kedua ini sama dengan versi What If. Mohon deh, semoga nggak malah turun kualitasnya ya. Walaupun Beau DeMayo, writer yang dahulu itu tersandung kasus dan dipecat oleh Marvel, tetapi tulisan dia, visi dia tentang X-Men 97 ini bagus guys. Season pertama aja seru banget. Nah, ini aku nggak tahu nih season kedua ditulis oleh tim kreatif What If, nanti gimana ya jadinya seriesnya. Semoga tidak turun kualitasnya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya beberapa berita terbaru dari Marvel's News of the Week. Semoga bisa menghibur kalian dan menambah informasi. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.